Assalamualaikum adik-adik semua, selamat bertemu kembali dengan kakak di sini akan menjelaskan tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Gimana adik-adik pelajarannya tentang bilangan bulat yang kemarin? Penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Jangan lupa untuk like-nya, komennya. Kalau untuk materi yang akan kita bahas nanti, bisa adik komen di situ ya. Atau bisa juga untuk materi-materi yang belum dipahami lainnya. Silahkan di-share juga, di-subscribe-nya juga. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti materi-materi yang kakak berikan akan selalu adik-adik tahu ya. Oke, untuk operasi campuran bilangan bulat, ada yang harus diperhatikan dulu. Yang pertama, apa sih yang harus diperhatikan? Adalah kerjakan dari arah kiri dulu ya. Jadi yang pertama harus dikerjakan dari arah kiri dulu ya. Kerjakan dari arah kiri terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan yang di dalam kurung. Kerjakan yang di dalam kurung. Kerjakan yang di dalam kurung. Ya, kurung itu ada kurung seperti ini, ada kurung kurawal dan juga ada kurung siku. Ya. Kemudian yang ketiga, ada aturannya nih, kerjakan perkalian dulu ya dan pembagian. Sebenarnya perkalian dan pembagian itu setara. Jadi tetap yang harus dikerjakan itu dari arah kiri dulu. Ya, mau perkalian dulu, mau pembagian itu sifatnya setara. Kemudian lanjutkan baru ke penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan itu setara juga ya. Penjumlahan dan pengurangan itu setara. Berarti pengerjaannya kali dulu ya, baru bagi, betul? Baru tambah, baru kurang. Oke, itu urutannya. Oke, gimana kalau misalnya kita mau coba untuk contoh-contoh soalnya ya. Misalnya kita punya contoh soalnya misalnya 4 ditambah 3 kali 2. Maka yang harus kita kerjakan itu pasti yang harus ada di dalam kurungnya dulu. Berarti 4 ditambah 3 kali 2 adalah 6 ya. Jadi jawabannya 10. Berikutnya, bagaimana kalau untuk soal yang lainnya? Misalnya 8 dikurangi dengan 5 kali 4, kemudian dibagi 2. Nah, ini gimana nih? Cara pengerjaannya? Tetap yang harus dikerjakan di dalam kurung dulu, betul? Jadi 8 dikurangi dalam kurungnya 5 kali 4 kan 20 ya. Nah, baru dibagi 2. Setelah ini kerjakan lagi yang pembagiannya. Yang 8-nya tetap ditulis 8 dikurangi 20 bagi 2. Berarti minus 20 bagi 2, tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. 8 kurang 10, berapa tuh hasilnya? 8 kurang 10 adalah minus 2. Ya, cukup paham ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali untuk contoh soal yang lainnya ya. Oke, berikutnya kita lihat untuk soal-soal berikutnya. Kita lihat ya, soal yang kita kerjakan semakin banyak justru semakin bagus ya. Oke, soal nomor 3. Kita lihat contoh soal nomor 3. Misalnya 10 ya dibagi 2 dikali 8 ditambah 3. Nah, ini gimana nih cara pengerjaannya?
Meskipun harus perkalian pembagian dulu baru tambah kurang, tetap saja kalau urutannya pembagiannya di depan karena setara dengan perkalian, kerjakan yang pembagiannya dulu ya adik-adik. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Baru dikali 8 ditambah 3. Betul? Oke. Nah, sekarang kerjakan yang mana? 5 kali 8, 40 ditambah 3. Hasilnya 43. Itu ya adik-adik ya untuk contoh soal bilangan bulatnya. Nah sekarang coba kita lihat lagi untuk soal berikutnya nih, misalnya soal bilangan bulat berikutnya untuk operasi hitung campuran. Yang keempat misalnya 25 dikali berapa ya, 8 misalnya ya, ditambah min 9, kemudian dibagi 2 minus 7. Oke, gimana nih cara mengerjakannya? Berarti harus dalam kurung dulu kan? Kita tulis dulu 25-nya ya. 25 dikali 8 plus sama min jadi min ya. Nah, jadi 8 min 9 dibagi dengan 2 min 7. Memang harus bertahap agar kita tidak keliru nantinya ya. 25 dikali 8 kurang 9. Punya 8 hutang 9, hutang 1 ya. Kemudian baru dibagi dengan 2 kurang 7 adalah minus 5. Jadi 25 kali min 1 adalah min 25, dibagi lagi dengan min 5. Min bagi min hasilnya pasti positif, jadi 5. Oke ya adik-adik. Nah itu untuk proses pengerjaan bilangan bulat yang campuran. Oke, biar tetap semangat lagi, kita kerjakan contoh soal yang lain ya. Misalnya contoh soal yang kelima, min 32 dikurangi dengan minus 12 dibagi lagi dengan 2, kemudian ditambah dengan minus 2 dikali 9. Wah, adik-adik pasti bisa ya. Ini kan hanya tinggal berurutan saja cara mengerjakannya. Berarti ini tetap kita tulis min 32. Min dengan min kan jadi positif ya, positif 12. Kita tulis bagi 2 ditambah min 2 kali 9. Berarti itu negatif kali positif, berarti negatif ya. Nah, negatif 18. Oke, lanjut. Berarti yang harus kita kerjakan ini dulu ya. 12 dibagi min 2, 12 dibagi 2 dulu kan. Nggak langsung min 32 tambah 12. Karena di sini ada pembagian. Kita tulis lagi min 32, 12 dibagi 2-nya adalah 6. Betul ya? Yang ini hasilnya 6. Tambah sama min hasilnya negatif. Gitu ya. Min 32 tambah 6 itu hasilnya min 26. Dikurangi lagi dengan 18. Jadi hasilnya adalah min 44. Itu ya adik-adik. Itu memang harus bertahap adik-adiknya. Oke, soal terakhir deh yang nomor 6-nya. Kalau misalnya soalnya ada 4 dikalikan 3 dalam kurung misalnya ya, ditambah lagi dengan 16 dibagi 2, kemudian dikurangi lagi dengan 9. Ternyata ditambah lagi deh dengan 6 kali 3. Aduh, banyak banget ya. Oke, kita kerjakan soalnya ya. Kita kerjakan dulu nih, 4 kali 3-nya berapa? 4 kali 3, 12. Ditambah 16 bagi 2-nya, 8. Di sini ada perkalian 6 kali 3, berarti min 9-nya kita tulis dulu. Tambah 6 kali 3-nya 18. Bisa ya? 12 tambah 8, ini 20. Oke, dikurangi 9 tambah 18 plus 9. Jadi jawabannya 29. Oke, itu untuk operasi hitung campuran pada bilangan bulat.
Oke, sekian adik-adik pertemuan dengan kakak tentang operasi hitung campuran kada bilangan bulat. Ini yang tadi sudah kakak jelaskan, kita ulang sedikit, kerjakan dari arah kiri. Di dalam kurung dulu, perkalian dan pembagian itu setara. Tetap harus dari kiri, penjumlahan dan pengurangan juga. Jadi urutannya kali dulu, bagi dulu, tambah, kurang. Siap semangat ya adik-adik belajar matematikanya. Oke, assalamualaikum.